cara melakukan pembuatan sales kontrak. Di SAP ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk membuat sales kontrak. Pertama secara manual, yaitu input satu persatu dalam input. Yang kedua bisa melalui sistem upload. Jadi misalnya kita ingin membuat kontrak dengan jumlah individu satu sekaligus, misalnya kita ingin membuat 5 kontrak, 6 kontrak, ataupun 10 kontrak sekaligus. Nah, itu bisa gunakan dengan cara upload. Sekarang ini kita akan coba dulu bagaimana cara membuat kontrak secara manual. Baik dari SAP, keycode-nya VE41. Kontrak type-nya kita bisa pilih antara kontrak DP atau kontrak non-DP. Biasanya tergantung kebutuhannya. Biasanya untuk penjualan atau pengiriman lokal kita memakai sistem kontrak DP ya. Kecuali untuk yang ekspor baru kita pakai yang non-DP. Sekarang kita anggap kita ingin melakukan pembuatan kontrak untuk penjualan lokal ke customer lokal. Nah, sales organization-nya diisi sesuai dengan company code dan komoditinya apa. Kita misalkan di sini kita ingin membuat sawit tiga CS01. Distribution channel-nya kita pilih antara 3, ekspor, intercompany atau lokal. Karena kita ingin membuat kontrak penjualan lokal, maka kita pilih distribution channel-nya yang L2. Division menunjukkan divisi. Kita bisa pilih, karena kita sudah memilih tadi CS01, otomatis dia hanya tersedia untuk kelapa sawit dan others. Kapan kita pakai others? Biasanya kita pakai others apabila ada penjualan non material kelapa sawit ya. Misalnya kalau material kelapa sawit dan turunannya seperti CPO, inti, PO, PKM, nah itu kita pakai yang 10. Misalnya ada penjualan dengan material selain itu yang memakai sales organization sawit, kita pakai untuk material atau untuk division 80. Misalnya ada kebutuhan penjualan cangkang atau penjualan solid decanter, nah itu kita bisa menggunakan yang others by produknya. Sales office kita bisa milih antara holding atau KPBN. Sekarang ini beberapa kontrak tercenter di holding dan beberapa kontrak tercenter di KPBN, tergantung siapa user yang membuat. Kalau misalkan kontrak-kontrak yang dikeluarkan dari holding, berarti kita memilih sales office-nya HOLD. Nah, ketika sudah siap, tinggal di enter. Nah, di sini ada sold to party. Sold to party kita isi dengan kode customer yang akan kita tuju. Di sini kita memilih kode customer-nya. Kita lihat dulu kode customer yang sudah di-extend di PTPN 3 ya. Misalnya kita pilih ini aja untuk yang musimas. Berarti kita copy kode customer-nya, kemudian kita isi di sini. Nah, ship to party, bedanya apa sold to party dengan ship to party? Sold to party ini biasanya alamat utama dari customer yang kita tuju, sedangkan ship to party ini alamat pengiriman produk yang akan kita kirim. Misalnya si musimas ini berkantor pusat di Jakarta, sedangkan kita akan mengirim barang ini ke pelabuhan musimas yang di Belawan. Nah, itu mempunyai kode customer yang berbeda ya. Di sold to party kita akan mengisi dengan alamat utama dia, kode vendor dengan alamat utama dia. Dan nanti di master vendor kita biasanya master customer kita biasanya akan membuat satu kode lagi yang merupakan ship to party atas sold to party si musimas. Biasanya sih dia kepala 19 kalau saya nggak salah. Nah, di sini tapi itu nggak selalu ya, itu untuk case tertentu, untuk beberapa customer yang mempunyai sold to party dan ship to party berbeda. Kalau memang sama, tinggal kita samakan saja. Oke. Nah, kemudian ada PO number. PO number ini nomor kontrak basah ya, yang sudah dikeluarkan oleh holding. Kita anggap saja misalnya PO number-nya sembarang saja. Nah, customer reference date ini kita isi dengan tanggal kontrak terbit. Misalnya kita anggap saja tanggal berapa ya, 31 Juli deh misalkan. Nah, valid from ini kita isi sesuai dengan tanggal berlakunya kontrak itu, berlaku dari kapan sampai kapan. Misalkan kita buat dia berlaku selama sebulan,
billing block ini bisa kita isi sesuai dengan masing-masing condition ya. Maksudnya ketika kita memilih billing block dengan calculation missing atau check credit memo, kontrak-kontrak ini nggak akan bisa kita proses ke billing atau penerimaan uang muka sebelum kita lepaskan bloknya ya. Jadi supaya aman sih biasanya kita isi nol aja. Maksudnya kontrak ini nggak terikat oleh apapun, jadi mau dia kontrak ini terbit akan menjadi billing DP kapanpun juga tanpa harus dibuka bloknya ya. Untuk aman sih tinggal di blok aja, cuman kalau misalkan ada kebutuhan PTPN untuk melakukan billing block terserah, tinggal dipilih dari yang tersedia di sini. Ini kita pilih yang paling bawah. Nah kemudian pricing date ini kita sesuai dengan tanggal mulai berlakunya harga yang akan kita tetapkan di kontrak nanti ya. Misalkan kita buat saja tanggal 1 Juli 2021. Nah kemudian ini coba kita enter lagi, sekali lagi. Nah selanjutnya kita isi materialnya apa yang mau kita buat kontrak, misalkan material CPO, quantity kontraknya misalkan berapa, 1000 ton ya. Kita coba enter. Oke. Di sini ada keterangan pricing error mandatory condition that analysis missing karena memang belum kita maintain harganya. Oke, kalau sudah gini kita coba klik go, kemudian item, setelah itu kita pilih dari atas CLSA. Kita pilih ke shipping. Nah di sini kita pilih plannya itu misalkan kalau di PTPN 3 ada bisa melakukan penjualan dari kantor pusat maupun dari masing-masing kebun unit. Kalau misalkan melakukan penjualan dari plan atau dari PKS, kita isi kode PKS-nya, misalkan CP01 atau CP02 dan seterusnya. Misalkan kita ingin melakukan pengiriman dari pelabuhan ya, dari Belawan misalnya, karena pelabuhan itu terikat dengan plan kantor pusat, maka kita isi plannya plan kantor pusat di sini. Tergantung kebutuhannya. Shipping point di plan kantor pusat di PTPN 3 ada pilihan 4 shipping point. Kita bisa langsung ketik misalnya C001. Kalau dari Sandumai kita pilih C002 dan seterusnya. Kita anggap sekarang pengiriman dari C001. Kemudian kita ke billing dokumen. Nah, di sini ada informasi Infoterm. Infoterm ini akan secara default refer dari master customer ya. Jadi di master customer ada informasi Infoterm dan Infolog yang sudah diisi. Ini akan terdefault ke sana. Apabila ada kebutuhan yang berbeda, tinggal dirubah di sini. Demikian juga dengan term payment-nya, tanggal jatuh tempo pembayarannya, kemudian tax classification-nya, apakah dia terhitung sebagai kontrak yang dikenai pajak atau enggak. Ini semua ada di master customer. Kemudian kita ke billing plan. Ini kita ya. Nah, billing plan ini tanggal uang muka pembayaran. Jadi biasanya sih ini dikosongkan dulu. Kemudian ketika nanti sudah ada informasi dari customer melakukan pembayaran, ketika kita hendak melakukan billing DP atau billing down payment, ini baru kita isi. Ya. Sekarang kita anggap kita sudah tahu nih kapan dilakukan penyetoran uang muka kepada PTPN dari customer. Misalnya kita buat tanggal billing date-nya itu tanggal 1 Juli 2021. Kemudian ini kita pilih down payment. Lalu presentasinya kita isi dengan berapakah presentasi uang muka yang masuk ke PTPN. Nah, ada dua sistem ya, bisa parsial, bisa secara keseluruhan. Kalau misalnya uang muka yang masuk ke PTPN seluruhnya atau sesuai dengan jumlah yang ada di kontrak, berarti kita isi dengan angka 100% saja. Kalau misalnya dia parsial, tergantung berapa persen dari total uang harus diterima oleh PTPN. Kalau misalkan 50%, kita tinggal isi 50%. Di sini kita anggap dia full ya, DP-nya 100%. Kemudian kita enter. Nah, di sini ada kolom, ini billing value harusnya terisi sesuai dengan harga yang akan kita input. Tapi ini belum kita input harganya di type condition, sehingga ini masih kosong si billing value.
Nanti ketika kita input harganya berapa rupiah per kilogramnya, maka otomatis billing value ini akan terisi sesuai dengan persentase yang masuk ya. Nah, billing block ini untuk sebagai safety sebetulnya. Kita bisa melakukan dia, bisa kita blok dulu, atau misalnya kita bahkan juga bisa kita kosongkan. Bedanya apa? Kalau kita beri keterangan blok seperti ini, kontrak ini nggak akan bisa dilakukan billing TP sampai jadi buka bloknya. Ya, misalkan setelah terbit kontrak, uang masuknya masuk ke PTPN, DP-nya masuk ke PTPN, kemudian kita hendak melakukan billing TP, nah itu nggak akan bisa kita lakukan kalau misalkan ininya, bloknya ini masih kita kasih note seperti ini. Kecuali kita hapus. Kalau kita hapus begini berarti sudah bebas ininya. Kontraknya sudah bebas, bisa di-billing TP kapan aja. Safety kita buat tadi misalnya 02. Ya. Complete confirming, jadi kita pastikan dulu, konfirmasi dulu, setelah komplit pembayaran baru kita buka kontraknya untuk dilakukan billing TP. Kemudian kita ke tab condition. Nah, kemudian dari sini kita masukkan komponen harganya, ya. Kita masukkan komponen harganya. Selling price. Oke. Misalkan harganya kita anggap harga CPO-nya kita jual 9.000 ya. 9.000 per 1 kilo. Kita enter. Ya. Kemudian, nah ini ada informasi MUSP 0. Nah kalau 0 ini berarti dia customer ini tidak dikenai pajak gitu ya. Nah coba untuk memastikannya kita buka sebentar, kita intip master customernya ini. Nah itu yang kita pilih sini. Teksnya 0 ya, teksnya 0 sehingga di kontak kita tadi ini 0, sehingga di kontak kita dia tidak dikenai oleh pajak. Oke. Nah kemudian kalau misalnya ada kebutuhan nanti terkait komponen harga yang akan kita masukkan, misalnya karena ini CPO, misalkan dia ada premium price ya. Terkadang CPO yang kita jual mengandung premium price, tinggal kita buat di sini DPRE sebagai tambahan. Ya, misalnya premium price-nya kita isi berapa ya? 90 rupiah. Nah, dia akan menambahi ke komponen harga. Oke, selling price-nya sekian, ditambah premium price, totalnya itu tambah dengan pajak 0 sekian rupiah. Kalau misalnya ada komponen harga yang lain lagi, tinggal kita isi apa misalnya ongkos angkut, ada freight cost ya, dan seterusnya. Nah kalau dari sini kita boleh cek billing plan kita. Nah otomatis billing value terisi ya sesuai dengan jumlah full, karena tadi kita isi kita anggap melakukan pembayaran tidak 100% ya. Kalau ini sudah diisi, kita bisa back, kemudian kita ke kolom header, kita cek lagi isian ikan sudah terisi semua, sudah ada. Nah untuk billing plan di header kita isi juga di sini sama tadi dengan isian billing item. Kondisinya kita isi aja harganya ini. Nah, kemudian di sini ada tambahan informasi teks. Nah, di teks ini ada berbagai macam informasi yang bisa kita isi sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Biasanya ini dipakai ketika kita akan melakukan ini keperluan printing output daripada kontrak supaya informasinya jelas. Nah, nomor tender di sini bisa kita isi dengan nomor tendernya, kita acak aja bebas. Kemudian produk description-nya misalnya kita buat CPO Mas Balat gitu ya. Kemudian grade-nya ini mutu misalnya kita isi ALP, spesifikasinya ya LLP maksimal 3,5%, ini teks biasa. Kemudian kadar air,
kita isi maksimal 0,02%, kemudian kadar kotoran kita isi maksimal 0,15%. Nah, kemudian ada bank net, kita isi misalnya bank mandiri. Tracking numbernya kita isi juga misalnya acak saja. Kemudian cara pembayaran misalnya transfer atau tunai, terserah kita ya. Shipment periode, terserah, semua kita isi sesuai dengan kebutuhan yang bakal kita kita perlukan ya. Kalau sudah selesai, kita coba back dulu ke awal. Kemudian untuk mengecek apa saja yang masih kurang dalam pengisian kontrak, kita bisa kemari ke edit, kemudian incorporation log, kita cek dokumen is complete, berarti secara pengisian semua hal-hal yang mandatory sudah diisi dan tidak bisa kita simpan untuk dihasilkan nomor kontraknya. Kemudian kita coba save. Nah, nomor kontraknya sudah terbit 1110 ini. Coba kita copy. Kemudian kita kembali ke awal. Nah, untuk melakukan perubahan atas kontrak yang telah kita buat, kita bisa masuk ke tipe VE42, kita masukkan nomor kontraknya, kemudian kita enter. Selanjutnya kita ingin melakukan perbaikan terhadap terhadap jumlahnya misalnya, atau misalnya kita klik 2 kali, kita ingin merubah harganya misalnya, ya, atau billing DP-nya itu misalnya nggak full 100%, ya, itu bisa kita ubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau misalnya sudah tidak ada lagi yang kita rubah, kita bisa melakukan pencetakan terhadap kontrak yang sudah kita buat. Caranya, kita kembali ke VE42, kemudian kita ambil dari atas slash dokumen, isu output, kita pilih kontrak jenis printout yang bakal kita keluarkan, nah gitu ya. Kalau untuk kontrak lokal atau kontrak ekspor, kita bisa milih antara dua ini. Karena ini kontrak lokal, kita pilih yang atas, kemudian print preview dulu, kita isi LCL. Nah, demikianlah hasil printout dari kontrak yang sudah kita buat ya, dari nama penjualnya, kemudian jenis komoditinya, deskripsi produknya, ya, ini kalau ada harga premiumnya, seperti itu. Untuk menyimpannya ke PDF, kita bisa simpan langsung dengan cara mengklik, mengetik PDF tanda seru, kemudian kita enter. Nah, ini kita bisa simpan filenya, misalnya tes kontrak 1 ya. Kita save, selesai. Demikian cara pembuatan sales kontrak secara manual. Selanjutnya kita akan coba untuk melakukan penginputan kontrak secara upload ya. Terima kasih.